Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kawan-kawan metalurgi viruses. Sekarang kita coba bicara ya, ngobrol-ngobrol mengenai besi cor noduler. Kalau dalam video-video sebelumnya saya pernah mengupload juga mengenai besi cor kelabu. Sekarang kita ambil klasifikasi berikutnya, yaitu besi cor noduler. Ini adalah salah satu besi cor yang sangat unik sekali, karena kita bisa memodifikasi cukup luas dari sifat-sifat mekanik besi cor tersebut. Besi cor noduler itu bisa juga dikenal sebagai ductile iron. Bahkan juga kadang-kadang ditulis sebagai nodular graphite iron. Ya. Ciri-ciri yang menonjol dari besi cor noduler ini adalah bentuk grafitnya yang bulat, sehingga menyebabkan sifat mekanik dari besi cor ini sangat baik sekali. Ya. Pembulatan grafit itu biasanya disebabkan oleh penambahan magnesium, bahkan bisa juga cerium atau rare earth yang lain, unsur-unsur tanah jarang yang lain. Itu bisa kita gunakan. Tetapi di dalam industri ataupun aplikasi itu lebih banyak kita menggunakan magnesium untuk melakukan pembulatan grafit pada besi cor tersebut. Memang asal-usulnya sebenarnya dari besi cor kelabu. Kalau tidak kita tambahkan Mg, biasanya besi cor tersebut akan memiliki grafit yang serpih. Tapi ketika kita tambahkan Mg, itu akan berubah bentuk grafitnya menjadi lebih bulat. Nah, sifat menarik dari besi cor ini seperti elongasi. Elongasinya jelas jauh dibandingkan tuh keuletan, maksud saya tuh elongasi itu keulatan. Itu lebih tinggi dibandingkan besi cor kelabu. Karena elongasi besi cor noduler itu kondisi eskes saja, kondisi hasil cor aja langsung begitu ya. Itu bisa mencapai 6%. Nah, kalau kita lakukan anil itu biasanya kalau kita di dalam ilmu metalurgi, proses annealing itu pemanasan baja ataupun besi cor itu pada temperatur tinggi sampai masuk ke daerah austenit, kemudian ditahan, kemudian didinginkan di dalam tungku, itu namanya anil. Nah, di dalam proses anil ini pendinginan itu terjadi sangat perlahan sekali. Nah, elongasi dari besi cor noduler itu bisa mencapai 20%. Jadi sangat ulet sekali itu besi cor noduler ketika kondisinya anil. Hal menarik lagi mungkin bisa saya sebutkan adalah machine ability, yaitu mampu mesinnya. Mampu mesin dari besi cor noduler ini jelas jauh lebih tinggi dibandingkan baja. Ya, dia lebih baik mampu mesinnya dibandingkan baja. Tapi sifat mekaniknya itu mendekati baja, bahkan mirip dengan baja. Jadi unik kan yang namanya besi cor noduler itu. Hal lain lagi yang menarik dari besi cor kelabu mengenai pada saat kita melakukan pendinginan ini ya, dari peleburan kondisi cair, kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan, terjadilah proses solidifikasi, pemadatan ya, terjadi pemadatan itu ya. Nah, pada saat terjadi solidifikasi tersebut, unik, besi cor noduler ini biasanya tidak mengalami shrinkage atau penyusutan. Itu. Kenapa? Karena pada saat terjadi pembentukan grafit, cek lagi pembentukan grafit bisa di video sebelumnya itu di dalam besi cor kelabu, itu kapan grafit itu muncul, coba lihat lagi lah ya. Pada saat terjadi pembentukan grafit, maka terjadi ekspansi volumenya membesar di sini. Itu pada saat proses solidifikasi itu. Nah, kemudian kondisi ini, mekanisme ini yang terjadi ya, itu akan menyebabkan adanya logam cair yang digunakan sebagai kompensasi. Tuh, kompensasi untuk terjadinya penyusutan. Jadi kita nggak perlu lagi pada saat kita merancang produk dari besi cor noduler gitu dengan menggunakan riser.
Ya, racer itu kan pada akhirnya kita buang racer sprue pada saat kita merancang produk yang dilakukan dengan proses pengecoran itu biasanya kan ada sprue, ada racer. Itu biasanya kita buang. Ya, setidak-tidaknya kita kembalikan lagi, kita lebur lagi lah tuh. Tapi setidak-tidaknya dengan adanya racer, kemudian dengan adanya sprue yang lain itu menyebabkan yield catch-nya menjadi rendah. Nah, ketiadaan riser dalam menghasilkan produk dari besi cor noduler ini biasanya dikenal dengan riserless design. Riserless design. Jadi kita merancang sistem saluran untuk membuat satu produk besi cor noduler ya tanpa menggunakan riser. Itu namanya riserless design. Biasanya memang di beberapa literatur katakan, kapan sih bisa dilakukan riserless design? Nah, riserless design itu beberapa referensi mengatakan riserless design itu bisa dilakukan ketika modul produk itu lebih besar dari 2 cm. Modul atau modulus itu biasanya dirumuskan dengan volume per luas. Nah, ini. Nah. Makanya biasanya ketika kita mendapatkan modulus atau modul itu lebih besar dari 2 cm, baru bisa kita lakukan riserless design. Apa aja sih penggunaan dari besi cor noduler? Banyak. Besi cor noduler banyak sekali digunakan. Crankshaft, ya kan? Manifold, itu banyak banget digunakan. Ring piston, nah coba kita lihat aja ring piston itu. Motor ataupun mobil, ring piston itu umumnya dibuat dari besi cor noduler itu. Kemudian juga kita bisa melihat di sprocket roda sprocket tuh, roda sprocket. Kemudian kalau kita pernah melihat mesin roll untuk membuat plat roll mill ataupun apa, itu bisa juga digunakan besi cor noduler. Bisa itu digunakan. Nah, kemudian juga biasa kita temukan di gearbox. Ya, bahkan gearnya sendiri itu biasanya dari besi cor noduler. Banyak itu kita jumpai. Cetakan karet dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Kita bisa lihat deh beberapa standar ya. Entah dari ASTM atau apapun yang kalian gunakan, JIS atau apapun lah, DIN atau apapun bisa kita lihat. Kenapa MG dipilih untuk mendapatkan besi cor noduler? Itu karena yang pertama, ini memang besi cor noduler ini memiliki tekanan uap yang cukup tinggi. Nah, ini cukup bahaya ya. Tekanan uap yang cukup tinggi. Makanya tidak pernah kita menambahkan magnesium murni ke dalam logam cair untuk mendapatkan besi cor noduler. Nggak pernah. Pasti dalam bentuk master alloy ataupun dalam bentuk paduan. Bentuk paduannya biasanya FeSiMg. Nah, FeSiMg itu ada yang Mg-nya 5 ya. Katakanlah ada tulisan FeSiMg 5, berarti biasanya Mg-nya 5%. Bahkan ada FeSiMg 6, 7, 8, 9, bahkan sampai 25% pun ada. Cuman biasanya kadang-kadang di belakangnya ditambah Re, rhenium. Ada rheniumnya juga biasanya ya. Nah, selain tadi tekanan uapnya cukup tinggi gitu, magnesium juga memiliki boiling point. Nah, titik uapnya itu cukup rendah, yaitu sekitar 1107 derajat Celcius. Sekitar itu. Jadi cukup rendah. Jadi hati-hati kita kalau membakar aluminium, kalau kita membakar magnesium itu secara langsung itu bisa terjadi ledakan gitu ya. Nyala yang cukup terang banget. Biasanya tuh putih. Wah, nyala saking terangnya itu putih biasanya. Ya. Kemudian sifat lain dari Mg
dia tuh memiliki kelarutan yang sangat rendah di dalam Fe. Kelarutannya cukup rendah. Jadi ketika kita menambahkan Mg, secara praktis biasanya komposisi dari logam cair itu tidak berubah. Secara praktis ya, walaupun memang ada sedikit sekali perubahan di situ. Nah, kemudian apa fungsi Mg di situ? Fungsi Mg sebagai deoxidizer. Nah, jadi ada oksigen yang terlarut di dalam logam cair. Ketika kita tambahkan Mg, maka Mg berikatan dengan oksigen. Jadi mengangkat menjadi terak. Maka di situ jumlah atau kandungan oksigen di dalam logam cair menjadi turun, lebih rendah. Karena dia akan mengikat oksigen. Maka itu disebut sebagai deoxidizer. Selain itu, Mg juga berfungsi sebagai desulfurisasi. Nah, begitu kandungan es, sulfur di dalam logam cair, itu pun akan diikat oleh Mg, membentuk MgS. Makanya, kandungan sulfur di dalam logam cair menjadi lebih rendah. Nah, yang paling penting, jangan kita lupakan bahwa Mg menyebabkan terjadinya pembulatan grafit. Untuk menghasilkan ductile iron, biasanya Mg sisa atau residual Mg itu berkisar antara 0,02 sampai 0,06%. Nah, jumlah Mg yang akan kita berikan itu sangat tergantung pada efisiensi proses. Nah, berapa banyak sih Mg yang bisa kita tambahkan ke dalam logam cair untuk menghasilkan besi cor? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Berapa banyak sih jumlah Mg yang bisa kita tambahkan di dalam logam cair untuk menghasilkan besi cor noduler? Nah, di sini harus kita ketahui yang jelas bahwa jumlah Mg yang kita tambahkan itu tergantung pada efisiensi recovery-nya. Nah, efisiensi recovery itu tergantung dari beberapa faktor. Ya. Jadi dia merupakan beberapa fungsi, yaitu dia merupakan fungsi jenis nodulizer yang kita berikan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada FeSiMg 5, FeSiMg 6, FeSiMg 8 dan lain-lain. Nah, itu jenis nodulizer. Itu yang kita berikan. Nah, itu menentukan efisiensi recovery dari Mg yang kita berikan. Dan itu juga akan menentukan berapa banyak jumlah Mg yang akan kita tambahkan ke dalam logam cair. Selain tadi dari jenis nodulizer yang kita berikan atau master alloy, biasanya dikenal sebagai master alloy-nya, yang kita berikan, juga penambahan Mg sangat tergantung pada temperatur treatment. Temperatur treatment yang kita pilih. Kalau terlalu tinggi, maka banyak Mg yang menguap. Jadi tidak efektif dalam menghasilkan besi cor noduler. Maka itu temperatur Mg treatment itu harus tertentu. Nah, kemudian kandungan oksigen, kandungan sulfur dalam logam cair itu pun sangat menentukan berapa banyak jumlah Mg yang kita berikan. Karena kita tahu tadi Mg juga berfungsi sebagai deoxidizer dan juga desulfurisasi. Tuh, ya. Selain itu, tinggi logam cair di dalam ladle pun sangat menentukan jumlah Mg yang kita berikan. Kita bisa lihat di sini, misalkan ini adalah ladle yang kita gunakan, ya. Nah, ini adalah master alloy FeSiMg, ya. Kemudian biasanya ini dilapisi oleh plat baja tipis nih ya. Dilapisi oleh plat baja. Ini adalah FeSiMg. Kemudian ini adalah plat baja. Kemudian kita menuangkan logam cair di sini. Katakanlah ini ada logam cair, kita tuangkan ya ke sini. Ini adalah logam cair. Ini kita tuangkan ke sini. Nah, ini logam
cair. Nah, tinggi logam cair ini pun sangat menentukan berapa banyak Mg yang harus kita tambahkan. Sebab kalau terlalu pendek, ya, maka Mg yang kita berikan akan lebih cepat menguap sehingga efisiensi dari proses nodularisasi menjadi kurang efektif. Tuh. Selain itu, jumlah Mg yang kita tambahkan ke dalam logam cair itu juga sangat dipengaruhi oleh jenis metode perlakuan atau metode penambahan Mg yang kita pilih. Ini yang saya gambar adalah sandwich, metode sandwich. Ada juga open ladle, ada juga in the mold process, ada juga vortex, dan lain-lain. Nanti saja kita bahas mengenai metode-metode proses penambahan Mg untuk menghasilkan besi cor noduler. Sekarang kita coba menghitung berapa banyak master alloy yang harus kita berikan untuk menghasilkan besi cor.